Sepasang pria dan wanita didatangi 4 pria bermotor lalu dibacok saat nongkrong di kursi bambu pinggir Sungai Kalimas Jalan Gemblongan Gang 2, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 19 September 2025, malam. Informasinya, kedua korban itu adalah laki-laki berinisial ST dan perempuannya berinisial Dr. Mereka kabarnya mengalami luka sayatan atau bacokan akibat sabetan senjata tajam pada bagian anggota tubuh atas yakni tangan dan dada. Ceritanya, kedua korban sedang duduk berduaan di kursi dipan berbahan bambu di pinggir sungai, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, sekitar pukul 21 WIB, mereka didatangi oleh 4 pria mengendarai 2 motor masing-masing berboncengan. Ternyata, salah satu pelaku mengeluarkan pisau dari balik pakaiannya, lalu menyerang mereka berdua dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau. Si pelaku pembacokan berhasil melukai anggota tubuh bagian atas dari kedua korban yakni tangan dan area dada. Korban Dr. diketahui mengalami luka bacokan lebih banyak ketimbang temannya si korban pria ST. Karena, selama aksi pembacokan tersebut berlangsung, korban Dr. terkapar di jalanan berpaving pinggir sungai itu. Tapi tidak dengan korban ST, ternyata pria berpostur tubuh kurus, tinggi dan berkulit sawo matang itu, berhasil kabur menghindari bacokan tersebut. Korban ST langsung melompat menceburkan diri ke Sungai Kalimas dari bibir sungai setinggi sekitar 5 meter itu. Lalu, ia berenang menyeberang sungai selebar 30 meter tersebut ke arah barat, hingga berhasil naik ke daratan di seberangnya tepat di permukiman Jalan Pelampitan Gang X. Setibanya di sana, korban ST mendapatkan pertolongan oleh warga setempat, dengan mendatangkan tim medis Pemkot Surabaya melalui sambungan telepon Kemen Center 112. Kemudian kedua korban dievakuasi untuk memperoleh penanganan medis di IGD RSUD Dr. Muhammad Soewandi Surabaya. Kemudian, warga setempat berinisial J menceritakan, luka akibat bacokan yang lebih parah dialami korban wanita, ketimbang korban pria. Selain karena korban ST berhasil kabur menceburkan diri di sungai. Ternyata, korban RD selama diserang oleh si pelaku, cuma bisa duduk terkapar di jalanan pinggir sungai. Senjata yang dipakai pelaku membacok kedua korbannya diperkirakan pisau berukuran panjang lebih dari 30 cm, cm, yang khas dipakai untuk menyembelih atau memotong hewan kurban. Kemudian, warga setempat MS mengungkapkan, pelaku pembacokan tersebut diduga berjumlah 4 orang berboncengan 2 motor. MS mengungkapkan, kedua korban bukan warga asli Gemblongan atau Kelurahan Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya. Ia menduga keduanya pendatang. Hanya saja, berdasarkan penuturan warga setempat, kedua korban beberapa kali kerap nongkrong dan duduk di bangku bambu pinggir sungai tersebut. Ia tak menampik jika keduanya memiliki hubungan yang cenderung lebih dari sekedar pertemanan dan spesial. Sementara itu, adik ipar korban ST, Juhari, 44, membenarkan, kerabatnya itu diserang oleh orang tak dikenal hingga mengalami luka bacokan pada lengan tangan kanan. Kondisi terkini korban ST dalam keadaan sadar, dan sedang menjalani perawatan luka di IGD RSUD Dr. Muhammad Soewandi Surabaya. Berdasarkan cerita yang disampaikan korban ST, Juhari tak menampik jika pelaku pembacokan tersebut berjumlah 4 orang. Informasi itu juga sudah disampaikan kepada pihak kepolisian dari Polsek setempat yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Pak, izin informasi tadi yang Bapak dapat tadi itu Pak Slamet dapat kabar diserang itu jam berapa Pak? Sekitar jam 8:30 Pak, saya ada di rumah. Ada di rumah terus? Sepupu saya itu telepon sama saya. Basri ada di mana? Di rumahnya. Kenapa kok ditelepon nggak diangkat? Nggak tahu orangnya tidur. Tolong bilang sama Basri, selamat dibacok orang di daerah Gemblongan ya? Daerah Gemblongan. Sekarang ada di rumah sakit Suwandi. Ayo ke sana. Ayo ikut ke sana, lihat dulu ke sana. Oh iya, saya ikut Pak, ikut sepupu saya ini periksa ke sini. Iya, ke sini. Ketika nyampe di sini ternyata seperti apa kondisi Pak Slamet itu? Alhamdulillah orangnya, alhamdulillah selamat dengan keadaan sadar, cuman lukanya di sini ya Pak. Oke, luka di lengan aja ya? Di lengan aja. Satu kali bacokan aja ya? Satu kali bacokan di sini.
Pak, kalau kata ceritanya Pak Slamet, itu Pak Slamet masih bisa ngomong ya itu tadi Iya, ya? alhamdulillah Itu bisa ngomong. ceritanya seperti apa Pak? Itu kejadiannya Kejadiannya cuman hanya dia duduk-duduk katanya? duduk, akhirnya ada orang datang, Hmm. Pak naik motor, langsung dia dibacok katanya. Nah, setelah dibacok dia meloncat ke sungai. Setelah meloncat ke sungai, dia lari ke gang Pelampitan itu. Iya, lari ke situ ditolong sama warga. Untung ditolong warga situ Untung ya. alhamdulillah ditolong sama warga. Alhamdulillah untungnya Pak Selamat itu selamat dengan keadaan selamat, cuman lukanya di sini aja. Betul. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi. Untuk Pak, kalau kata Pak Slamet itu pelakunya jumlahnya berapa itu? Ya, lah belum sempat nanya kalau Oh, pelakunya berapa orang. Tapi kalau infonya 4 orang itu bener ya, dugaannya ya? Iya, dugaannya 4 orang kan. 4 orang kayak diserang banyak orang ya Iya. gitu. Tiba-tiba Naik datang. dua motor datang katanya. Informasinya gitu, Pak. Itu selain Pak Slamet katanya ada teman perempuannya juga ya yang Kurang tahu, Pak. kurang tahu Iya, ya. cuman saya Dapat datang ke sini. Sudah Dan mudah-mudahan pelakunya bisa ketangkap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.